Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zakia Natim Laula dengan NIM 240 51204 141. Kali ini aku bakal jelasin tentang sejarah internet. Pertama-tama, apa sih internet itu? Internet adalah jaringan atau sistem yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Kita tentunya familiar dengan internet itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan internet seperti halnya browsing, SMS, telepon, chat, membuka sosmed, dan masih banyak lagi. Internet sendiri awal ditemukan pada tahun 1960. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA membuat jaringan ARPANET untuk menghubungkan komputer. Tujuannya untuk komunikasi militer. Jika terjadi perang atau ada serangan nuklir, tentara Amerika bisa langsung bergerak menghancurkan musuh. Awalnya, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Lalu pada 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Karena ARPANET berkembang dengan pesat, yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya, maka ARPANET dibagi menjadi dua, yakni ARPANET dan MILNET. ARPANET sendiri fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET sendiri fokus mengurusi keperluan militer. Lalu pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem nama domain atau Domain Name System atau yang sering kita sebut DNS lahir dan mulai digunakan. Selanjutnya di tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan dan digantikan dengan NSFNet. Akan tetapi, internet terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Lalu di tahun yang sama, yakni tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Inter-NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Internet sendiri mulai digunakan di Indonesia sekitar tahun 1994. Nah, selanjutnya aku mau jelasin gimana sih awal masuk internet ke Indonesia itu? Jadi, internet awal masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an. Pada saat itu, internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat terasa di antara para anggotanya. Lalu, ada beberapa tokoh penting di balik masuknya internet ke Indonesia, seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Onowe Burbo. Nama-nama tersebut merupakan nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Tiap personil sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Inspirasi tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau ART ITB pada tahun 1986. Pada saat itu bermodalkan pesawat transceiver HFSSB Kenwood TS430 milik Harya Sudira Pratna dengan komputer merek Apple II milik Onowe Purbo, serta sekitar belasan anak muda ITB seperti Harya Sudira Pratama, Chandra Pramudito, Suryono Adi Sumarta. Mereka berguru pada senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, dan Yos di band 40M. Robi Subiakto sendiri merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8, UI, dan 1TB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 hingga tahun 1994. Pada tahun 1994, ISP atau Internet Service Provider atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia yaitu IPTECnet. IPTECnet sendiri secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula
PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet merupakan penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Setelah internet mulai masuk ke Indonesia, tak lama dari itu muncullah warnet atau warung internet. Pada tahun 1997 sampai 1994, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputernya kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal sebagai istilah warnet atau warung internet atau warin, namun sering disebut dengan warnet. Lalu pada 25 Mei tahun 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia atau AWARI lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Awalnya diketuai oleh Rudi Rusdia, namun karena dinilai kurang transparan oleh para aktivis, pada tahun 2001 ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michel Sugiyardi, dan Abdullah Koro. Rudi Rusdia mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah. APW bersifat komersial, niche warnet, dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Nah, internet sendiri memiliki beberapa manfaat seperti komunikasi yang mudah dan cepat, sumber informasinya yang luas, informasi tanpa batas atau tanpa sensor, serta membuka peluang usaha. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Pertama, resource sharing. Di sini pengguna dapat membagikan file dengan dua cara. Pertama, dengan sharing file, yakni suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh pengguna lain yang telah terhubung melalui jaringan. Yang kedua, ada sharing device, yakni penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu ada komunikasi. Komunikasi sendiri ada email, chat, SMS, VoIP atau Voice over Internet Protocol, dan teleconference. Kita tentunya sudah familiar dengan email, chat, dan SMS. Pasti VoIP itu, VoIP adalah penggunaan telepon melalui internet. Contohnya kayak telepon lewat WhatsApp atau telepon lewat sosmed lain. Selanjutnya, apa sih teleconference itu? Teleconference ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Nah, biasanya itu teleconference kayak video call, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Selanjutnya ada informasi seperti WWW atau World Wide Web dan FTP, File Transfer Protocol. WWW sendiri merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Sedangkan FTP merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Lalu yang terakhir ada layanan lainnya seperti mailing list dan WAP atau Wireless Application Protocol. Mailing list sendiri merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Selanjutnya, WAP adalah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Nah, sekian dulu nih dari aku. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.